Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Rianto dengan NIM 200871444. Saya akan menjelaskan materi tentang indikator penilaian gerakan dan kualitas gerakan. Yang pertama, indikator penilaian gerakan. Indikator penilaian kualitas gerakan dapat dibagi beberapa. Pertama itu irama gerakan, kedua kekonstanan gerakan, ketiga hubungan gerakan, keempat kelancaran gerakan, 5 keluasan gerakan, 6 kecepatan gerakan, bayangan gerakan, program gerakan. Irama gerakan adalah kesesuaian dan ketepatan antara pengaturan dan pengendalian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan setiap bagian gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan ketetapan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang diperlukan pada setiap gerakan. Karakter irama gerakan. Yang pertama, kesesuaian pemberian impuls tenaga kepada otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Yang kedua, ketetapan waktu yang digunakan. Ketiga, luas ruangan yang digunakan. Keempat, ketetapan momentum gerakan. Indikator yang dapat diamati. Pertama, ketetapan pemakaian waktu dan ruangan. Yang kedua, kelancaran gerakan. Ketiga, kekonstanan gerakan. Konstanan gerakan adalah akurasi ketepatan pengulangan gerakan yang sama yang dilakukan secara berulang kali. Karakteristik kekonstanan gerakan. Pertama, sangat dipengaruhi oleh keadaan kondisi fisik. Kedua, memerlukan latihan pengulangan gerakan yang cukup banyak. Ketiga, sangat dipengaruhi oleh kestabilan psikis. Yang keempat, semakin tinggi tingkat penguasaan gerakan, semakin tinggi kekonstanan gerakan. Kelima, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 3. Hubungan gerakan. Hubungan gerakan merupakan salah satu ciri-ciri koordinasi yang penting dan perlu dipahami. Adanya kelebihan gerak yang tidak diperlukan dan mempengaruhi secara negatif pelaksanaan gerak berikutnya. Keseimbangan tidak stabil. 4. Kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan adalah suatu ciri-ciri yang menggambarkan kontinuitas dari jalannya suatu gerakan. Kelancaran gerakan juga disebut aliran gerakan. Untuk dapat melihat kelancaran gerakan, kelancaran gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan kualitas kontinuitas jalannya suatu gerakan. Karakteristik kelancaran gerakan. Yang pertama, sangat dipengaruhi oleh kekuasaan transfer impuls tenaga. 2. Sangat dipengaruhi oleh elastisitas fisik. 3. Sangat dipengaruhi oleh pengalaman gerakan. Yang keempat, sangat peka terhadap stimulus. Indikator yang dapat diamati. Adanya gerakan yang terputus-putus, tersedat-sedat. Adanya gerakan penyerta dan berlebihan. Kelima, keluasan gerakan. Luas gerakan adalah luas ruangan yang terpakai oleh bagian tubuh atau seluruh tubuh dalam melaksanakan bagian atau keseluruhan gerakan. Yang pertama, luas gerakan yang berlebihan atau terlalu sempit dari yang seharusnya.
Kedua, luas ruangan yang terlalu sempit cenderung mengakibatkan frekuensi gerakan yang tinggi. Yang keenam, kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan sangat menentukan dalam pencapaian dalam pelaksanaan suatu gerakan. Kecepatan gerakan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi proses, yaitu ketetapan jalannya pelaksanaan gerakan. Misalnya, ketetapan pelaksanaan gerakan layup pada bola basket. Kedua, dimensi produk, yaitu ketetapan perkenaan bola basket pada keranjang. Indikator yang dapat diamati yaitu kualitas pelaksanaan gerakan, ketetapan waktu, ketetapan perkenaan, ketetapan pemakaian ruangan, dan yang ketujuh, kecepatan gerakan. Karakteristik kecepatan gerakan. Yang pertama, dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang digunakan. Dua, arah gerakan lurus, berbelok atau berbalik. Tiga, panjang lintasan gerakan. Yang keempat, dipengaruhi oleh kelancaran gerakan. Yang kedelapan, program gerakan. Program gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang secara psikis berdasarkan informasi atau instruksi yang diterima dan yang diolahnya. Faktor-faktor pengaruhi bayangan gerakan. Yang pertama, ketidaklengkapan informasi oleh guru tentang bentuk dan sifat gerakan. Tidak mengertinya peserta didik terhadap informasi tertentu. Kurangnya pengalaman gerakan. Salah mengerti terhadap informasi yang diberikan. Bayangan gerakan. Bayangan gerakan adalah rencana gerakan yang akan dilakukan oleh individu meliputi sistem atau urutan gerakan, bentuk-bentuk gerakan, kekuatan dan kecepatan gerakan, pengaturan dan pengendalian, pemberian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dalam pelaksanaan gerakan yang dilakukan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.